Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sekti Canago dengan NIM C0D021008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep konsiliasi koreksi fiskal dalam akuntansi perpajakan. Pengertian rekonsiliasi atau koreksi fiskal sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan agar rancangan laporan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Maka perusahaan wajib melakukan koreksi fiskal untuk dapat memastikan tidak adanya kerancuan dan ketidaksesuaian pada laporan yang dibuat. Selanjutnya, meminimalisir kesalahan perhitungan pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus lebih teliti dalam rekonsiliasi fiskal dengan informasi transaksi serta penghasilan yang sesuai. Tujuan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun, menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Jenis-jenis rekonsiliasi atau koreksi fiskal. 1. Beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak, yang dimana muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. 2. Beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu mengakui baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dalam hal ini, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari 1 tahun pada saat yang diterima sekaligus. Perbedaan ini menyebabkan adanya pencatatan atas kewajiban pajak yang ditangguhkan, yang sementara ini dapat dikurangkan dan dapat menyebabkan pencatatan pada aktiva pajak yang ditangguhkan itu sendiri. Tahapan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. 1. Melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. 2. Melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. 3. Melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Terakhir, yang 4, membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Penyebab terjadinya rekonsiliasi atau koreksi fiskal positif dan negatif. 1. Koreksi fiskal positif. Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak PHKP. Penyebab dari koreksi positif adalah sebagai berikut. 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 2. Dana cadangan. Dan 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang 4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. 6. Pajak penghasilan. 7. Gaji yang dibayar kepada pemilik. 8. Sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan amortisasi fiskal. Yang ke-10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk oleh pajak. Yang terakhir, ke-11, penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebut di atas. Kedua, koreksi fiskal negatif. Tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil
daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri yaitu adalah satu, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Ketiga, penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.